Saya mengajar mata kuliah keperawatan komunitas 2. Dalam mata kuliah ini, saya bersama dengan tim mengajar mata kuliah ini. Mata kuliah keperawatan komunitas 2. Untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil pada semester 5 dengan jumlah SKS 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Fokus mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan keperawatan utama dengan pendekatan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah, keperawatan jaminan mutu pelayanan kesehatan komunitas, dan isu atau kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Mata kuliah ini berguna dalam memahami berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan kesehatan komunitas, serta isu atau kecenderungan yang terjadi. Setelah menyelesaikan mata ajar ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada promotif, mampu memberikan asuhan keperawatan di rumah, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, yaitu kesehatan sekolah, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, yaitu keperawatan anak dan remaja, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan wanita dan pria usia subur, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, yaitu kesehatan lansia, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas populasi rentan, yaitu penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. Selanjutnya, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas populasi dengan masalah kesehatan, yaitu penyakit infeksi, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas populasi dengan masalah kesehatan penyakit kronis, dan yang terakhir adalah memberikan asuhan keperawatan dengan mengembangkan terapi komplementer. Bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu konsep promosi kesehatan, konsep pemberdayaan masyarakat, upaya kesehatan bersumber masyarakat, kesehatan ibu, kesehatan remaja, keperawatan kelompok khusus, anak usia sekolah, kesehatan lansia, hygiene perusahaan kerja, proses asuhan keperawatan kelompok khusus, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kelompok khusus. Pengalaman belajar meliputi ceramah, diskusi, discovery learning, problem-based learning, dan praktikum. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan komunitas 2, bila diberi data atau kasus atau dihadapkan pada situasi nyata, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja tersebut menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat. Metode yang saya gunakan dalam
mata kuliah ini, yaitu ceramah, kemudian ada diskusi, ada discovery learning, problem based learning, dan praktikum. Pada kegiatan pembelajaran teori, metode yang dipergunakan yaitu ceramah, diskusi, dan discovery learning. Sedangkan pada pembelajaran praktik, saya menggunakan metode problem based learning. Pada metode ceramah dan diskusi, saat perkuliahan teori, saya memberikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan topik saat itu dan dilakukan diskusi di akhir memberikan materi. Jadi ada proses diskusi antara dosen dan mahasiswa. Pada metode discovery learning, sebelum perkuliahan, saya meminta mahasiswa untuk mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan materi yang diberikan, kemudian akan diskusikan di dalam perkuliahan. Pada problem based learning, saya meminta mahasiswa belajar menggali informasi kesehatan pada agregat kelompok khusus, serta merancang intervensi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Untuk metode ini, mahasiswa melakukan pengkajian kesehatan pada kelompok khusus saat praktik di puskesmas. Setelah pengkajian akan didapatkan masalah kesehatan, mahasiswa akan menyusun intervensi yang dapat mengatasi masalah yang terjadi dan melakukan implementasi kesehatan. Di akhir kegiatan, mahasiswa akan melakukan evaluasi terhadap implementasi yang telah mereka lakukan. Kegiatan pembelajaran teori dilakukan di kelas, sedangkan kegiatan pembelajaran praktek dilakukan di puskesmas. Jadi kegiatan ini dilakukan selama 6 hari, yaitu field trip. Mahasiswa melakukan praktek klinik di puskesmas. Di puskesmas, mahasiswa membuat satu asuhan keperawatan kelompok khusus dan mengikuti seluruh kegiatan yang ada di puskesmas, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Selain ujian dan penugasan, saat field trip, mahasiswa juga dinilai untuk soft skill-nya yang terdiri dari 4K, yaitu kebenaran, ketulusan, kepedulian, dan komunion. Selain pembimbing akademik, mahasiswa juga dibimbing oleh pembimbing klinik atau clinical educator di puskesmas. Mereka akan dibantu selama menjalani praktek klinik di puskesmas. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan perkuliahan dengan memberikan kuis kepada mahasiswa untuk melihat sejauh mana mereka memahami materi yang telah diberikan. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mereka mengikuti ujian untuk mendapatkan nilai akhir. Selain ujian, mereka juga mendapatkan nilai praktikum dan nilai tugas. Masing-masing nilai dalam penentuan nilai akhir ada pembobotannya, yaitu nilai UTS atau WAS sebanyak 53%, praktikum 27%, dan nilai tugas 20%. Untuk mata kuliah keperawatan komunitas, Stikvin sudah membuat dalam e-learning yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi ataupun proses pembelajaran dalam mata kuliah tersebut. Bisa dilihat dalam e-learning ini, keperawatan komunitas 2, di sana kami sudah memasukkan seluruh aktivitas pembelajaran yang kami lakukan, seperti materi ataupun kuis atau forum diskusi. Di dalam e-learning tersebut, kami masukkan semua kegiatan yang akan memudahkan mahasiswa untuk dapat mengakses materi tersebut. E-learning ini dapat diakses dari mana saja. Jadi, mahasiswa akan dipermudah dalam mengakses materi tersebut.
Jadi mahasiswa bisa melihat dimanapun mereka berada. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat sekali hari ini. Iya. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah komunitas keperawatan komunitas 2. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan ibu. Untuk pertemuan hari ini akan berlangsung selama 100 menit ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan tentang konsep kesehatan ibu. Kenapa kita perlu mengenal mengenai kesehatan ibu? Karena salah satu tujuan dari pembangunan Millennial Development Goals itu adalah kesehatan ibu. Salah satunya ya yang nomor 5. Jadi gimana sih tujuan dari pembangunan negara kita? Kalau kesehatan ibunya itu tinggi, otomatis nanti juga akan mencakup kesehatan negara kita juga akan semakin meningkat. Jadi salah satu indikator bahwa negara kita itu bagus atau tidaknya adalah kesehatan dari ibu. Nah, untuk masalah kesehatan ibu dan anak, jadi ibu dan anak tidak bisa dipisahkan ya. Jadi upayanya dengan cara menurunkan angka kematian bayi dan anak, kemudian menurunkan angka kelahiran kasar dan angka kematian ibu. Ada yang tahu nggak apa sih penyebab kematian dari ibu yang paling banyak? Perdarahan. Perdarahan apa? Setelah melahirkan. Terus ada apa lagi? Stres, depresi yang berkepanjangan. Yang paling banyak memang perdarahan. Kenapa perdarahan? Karena kita tahu bahwa ibu hamil semakin muda usianya akan beresiko untuk mengalami perdarahan setelah melahirkan. Banyak ya angka kejadian hamil di luar nikah yang menyebabkan meningkatnya angka kematian ibu. Kemudian preeklamsi. Apa itu preeklamsi? Kejang hamil. Ya. Jadi tandanya apa kalau eklamsi? Tensinya cukup tinggi. Kemudian dia puding, bengkak, hatinya bengkak, badannya bengkak, matanya. Kemudian mual muntah. Nah kalau preeklamsi tidak diatasi, setelah preeklamsi ya, akan timbul eklamsi. Eklamsi pasiennya kejang. Kalau sudah kejang, pasiennya gimana? Kalau kejang biasanya henti nafas. Pasiennya akan berhenti nafas. Nah kalau ibunya henti nafas, nah bayinya kan kekurangan oksigen, bisa terjadi kematian pada bayi. Selain kematian pada bayi, juga meningkatkan resiko kematian pada ibu. Terus yang kedua adalah partus lama. Jadi partus lama itu masa untuk melahirkannya berkepanjangan. Kenapa kok bisa terjadi partus lama? Panggulnya sempit, bayinya gede tapi panggulnya sempit. Terus kelainan pada bayi, kurang kuatnya his, ya kontraksi dari perut ibu kurang, ya jadi tidak bisa mendorong bayi, jadinya partusnya lama. Kemudian komplikasi aborsi, nah ini yang paling sering dialami oleh remaja. Aborsi itu adalah tindakan yang ilegal. Jadi kalau misalnya remaja melakukan aborsi dengan minum jamu, dengan pijat, nah ini komplikasi. Komplikasi yang paling banyak adalah perdarahan. Yang terakhir adalah infeksi. Terus yang terakhir adalah angka pemakaian KB. Ya, kenapa kok KB itu penting? Mencegah banyak anak,
anak. Mencegah penularan penyakit terus. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya. Kalau kita tahu satu keluarga misalnya punya anak 8, yang kerja cuma bapaknya. Nah, gimana bisa sejahtera keluarga itu? Jadi dengan tingginya angka pemakaian kontrasepsi itu bisa sebagai indikator upaya peningkatan kesehatan ibu. Beberapa program dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu yaitu dengan Mapping Pregnancy Saver atau MPS, Mapping Pregnancy Saver, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Ada 3. Strateginya, yang pertama adalah meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, membangun kemitraan, mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat itu berkontribusi untuk kesehatan ibu, tidak hanya dari keluarga, dari ibu sendiri, tapi juga dari masyarakat. Pesan kuncinya ada 3 yang harus diperhatikan untuk MPS. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Setiap komplikasi itu harus mendapatkan pelayanan yang memadai, dan setiap wanita usia subur mendapatkan akses terhadap pencegahan kehamilan. Itu 3 kunci dari MPS. Jadi rujukannya itu bukan hanya di rumah sakit besar, ya, tapi diharapkan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sudah mampu menangani komplikasi. Kalau misalnya pun tidak bisa, baru kita ya, oleh karena itu cakupan dari pelayanan kesehatan ibu harus banyak. Oke, itu untuk materi kesehatan ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau ibu terkena hepatitis itu kenapa kok bisa sampai mati kematian? Oke. Untuk hepatitis itu kematian ibu atau kematian anaknya? Ibu. Untuk virus hepatitis itu menular, hepatitis B dan C, menular melalui darah, kemudian cairan genitalia, sperma ataupun cairan di vagina. Bisa menular ke ibu hamil. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya virus hepatitis tidak diatasi dengan baik, bisa mengakibatkan komplikasi. Bisa menular ke anaknya, bisa. Karena itu menular lewat darah, bisa lewat plasentanya, jadi bisa menularkan ke bayi. Bisa terjadi gangguan pada bayi atau mengakibatkan kematian. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Ada? Tapi mau tanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, saya ingin tanyakan berdasarkan hasil data yang dipaparkan oleh Ibu tadi, di situ tulis bahwa yang terbesar kematian ibu dan anak yang terbesar di daerah Sumatera Utara, kalau nggak salah. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa jika dilihat dari letak geografis, daerah Sumatera Utara adalah kota yang dikatakan oleh kota maju dibandingkan saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur yang masih terkategori ke dalam kota 3D. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa kota semaju Sumatera Utara masih kesehatan ibu dan anaknya masih kurang? Itu dibuktikan dengan Jadi untuk data tersebut itu memang diambil dari data seluruh wilayah di Indonesia. Ya. Jadi dari wilayah itu akan melaporkan ke pusat berapa sih jumlah kematian ibu, dan yang memang paling terbanyak adalah di Sumatera Utara. Mungkin faktor yang paling banyak Sumatera Utara besar ya, wilayahnya besar ya. Ada yang dari mana?
Nggak ada ya. Jadi cakupan dari pelayanan kesehatan itu kurang merata. Mungkin majunya di kota, tapi untuk di pelosok itu masih kurang menjangkau untuk pelayanan kesehatan ibu. Itu yang menyebabkan angka kematian ibu masih tinggi. Ya mungkin untuk yang di wilayah lain kok enggak Bu. Kemungkinan ada dua, tidak ada atau tidak dilaporkan. Ya, karena itu data dari laporan provinsi. Kalau kita tidak dilaporkan kan jadinya nggak ada laporannya. Begitu Bapak. Ya. Ada lagi teman-teman? Sudah? Sudah ya? Nah, untuk mata kuliah hari ini kita sudah membahas tentang kesehatan ibu. Ya, itu salah satu kelompok khusus sesuai dengan perkembangan. Jadi nanti kelompok ibu tersebut kalian boleh ambil saat praktek di puskesmas. Kalian bisa ambil untuk masker kelompok khusus. Jadi nanti bisa cari di sana dikaji kelompok ibu hamil. Bagaimana sih status kesehatannya, lalu ada masalah apa yang terjadi di sana, kalian bisa lakukan referensi yang bisa kalian lakukan adalah pendidikan kesehatan. Oke, sekian untuk hari ini. Untuk evaluasi saya sudah memberikan kuis, ya, ada kuis di e-learning, bisa kalian kerjakan di sana, dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan.